Berkoordinasi dengan Kemenkumham, PSSI merencanakan pengambilan sumpah 2 pemain naturalisasi. Sehingga sudah resmi tinggal mengangkat sumpah minggu depan. Ya, kita coba mengangkat sumpah di negara lain, seperti juga beberapa bangsa Indonesia yang angkat sumpah di negara lain juga. Jadi bukan sesuatu yang spesial. Kenaikan ranking FIFA Timnas Indonesia ternyata mendapat perhatian khusus dari John Hartman. Setelah skuad Garuda berhasil naik ke posisi 118 dunia, pelatih asal Inggris tersebut menilai capaian itu bukan sekadar soal angka di atas kertas. Menurut Hartman, kenaikan ranking menunjukkan bahwa Timnas Indonesia sedang bergerak ke arah yang benar dan mulai mendapatkan pengakuan di level internasional. Namun yang paling menarik adalah penilaiannya terhadap para pemain Garuda saat ini. Hartman menyebut para pemain Indonesia kini jauh lebih berbahaya dibanding sebelumnya. Ia melihat adanya perkembangan dari segi mentalitas, kepercayaan diri, hingga kemampuan dalam menghadapi pertandingan-pertandingan besar. Hasil positif yang diraih dalam beberapa agenda internasional terakhir juga dinilai ikut membentuk karakter tim yang semakin kuat. Meski demikian, Hartman mengingatkan bahwa perjalanan Timnas Indonesia masih panjang. Ia tidak ingin para pemain cepat puas hanya karena berhasil memperbaiki posisi di ranking FIFA. Sebaliknya, pencapaian ini harus menjadi motivasi untuk terus berkembang dan menghadapi tantangan yang lebih besar. Dengan berbagai agenda penting yang sudah menanti di depan, Hartman berharap skuad Garuda dapat mempertahankan momentum positif, sekaligus terus membuktikan bahwa Indonesia memang layak berada di level yang lebih tinggi. Nama Dean Zender-Bern kembali mengundang perhatian publik sepak bola Indonesia. Penyerang keturunan Indonesia yang bermain di Liga Belanda tersebut terus menunjukkan performa impresif bersama klubnya. Ketajaman yang diperlihatkan Dean dalam beberapa pertandingan terakhir membuat banyak pihak mulai mempertanyakan satu hal, kapan Garuda Calling akan datang untuk dirinya. Di usianya yang masih muda, Dean dinilai memiliki banyak kualitas yang dibutuhkan Timnas Indonesia. Ia memiliki postur ideal sebagai penyerang, kemampuan penyelesaian akhir yang baik, serta insting mencetak gol yang terus berkembang. Tidak heran jika namanya semakin sering muncul dalam perbincangan para pendukung Garuda. Menariknya, Dean bukan hanya tampil konsisten, tetapi juga beberapa kali menjadi pembeda bagi timnya dalam momen-momen penting. Performa tersebut membuat peluangnya untuk masuk radar Timnas Indonesia semakin terbuka. Di tengah kebutuhan Indonesia akan tambahan amunisi di lini depan, nama Dean Zender-Bern perlahan mulai dianggap sebagai salah satu opsi yang layak dipertimbangkan. Jika mampu menjaga konsistensi performanya di Belanda, bukan tidak mungkin penyerang muda berdarah Indonesia itu akan mendapatkan perhatian lebih serius dari PSSI maupun tim pelatih Timnas Indonesia dalam waktu dekat. PSSI mulai melanjutkan proses naturalisasi 2 pemain keturunan yang diproyeksikan menjadi bagian dari masa depan Timnas Indonesia. 2 nama yang dimaksud adalah Luke Vickery dan Mitchell Baker. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang memastikan proses perpindahan kewarganegaraan keduanya saat ini sedang berjalan. Meski belum bisa memperkuat Timnas Indonesia dalam agenda internasional terdekat, perkembangan ini menjadi sinyal bahwa PSSI terus bergerak dalam memperkuat kedalaman skuad Garuda. Luke Vickery dan Mitchell Baker bahkan telah mengikuti pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia sejak akhir Mei lalu. Kehadiran keduanya memberi kesempatan kepada tim pelatih untuk melihat langsung kualitas serta kemampuan adaptasi mereka sebelum nantinya resmi menjadi bagian dari skuad Garuda. Menariknya, langkah ini bukan hanya ditujukan untuk kebutuhan jangka pendek. PSSI melihat pentingnya regenerasi mengingat agenda internasional Indonesia semakin padat dalam beberapa tahun ke depan. Karena itu, proses naturalisasi pemain muda seperti Luke Vickery dan Mitchell Baker dianggap sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga daya saing Timnas Indonesia. Kini, para pendukung Garuda tinggal menunggu bagaimana perkembangan proses tersebut hingga kedua pemain benar-benar bisa mengenakan jersey merah putih secara resmi. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan Marcelino Ferdinand akan menjadi bagian dari skuad Garuda untuk Piala AFF 2026. Kepastian ini langsung menjadi kabar menggembirakan bagi para pendukung Timnas Indonesia, mengingat Marcelino merupakan salah satu pemain yang paling diandalkan dalam beberapa tahun terakhir. Di tengah persaingan yang semakin ketat untuk mendapatkan tempat di tim utama, Hartman tetap menunjukkan kepercayaannya kepada gelandang muda tersebut.
Menariknya, keputusan ini datang setelah Marcelino sempat mengalami gangguan hamstring yang membuatnya harus menepi pada salah satu laga FIFA Matchday. Namun kini kondisinya terus membaik dan telah kembali berlatih bersama tim. Kehadiran Marcelino tentu menjadi tambahan kekuatan penting bagi skuad Garuda, terutama karena kemampuannya dalam mengatur permainan dan menciptakan peluang di lini serang. Hartman sendiri menilai Marcelino masih memiliki peran besar dalam proyek yang sedang dibangun bersama Timnas Indonesia. Dengan pengalaman internasional yang terus bertambah dan kualitas yang sudah terbukti, Marcelino diprediksi akan kembali menjadi salah satu pemain kunci Indonesia saat berburu prestasi di Piala AFF 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan seluruh pemain Timnas Indonesia agar tidak cepat puas dengan hasil positif yang diraih dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Erick, perjalanan skuad Garuda masih sangat panjang dan target yang ingin dicapai jauh lebih besar daripada sekedar meraih kemenangan pada laga FIFA Matchday. Ia menegaskan bahwa salah satu target utama yang sedang dikejar saat ini adalah membawa Timnas Indonesia menembus 100 besar ranking FIFA dunia. Target tersebut bukan tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, posisi Indonesia terus menunjukkan peningkatan dan mulai mendekati kelompok negara dengan peringkat yang lebih kompetitif. Erick menilai momentum positif ini harus dijaga dengan konsistensi performa serta hasil yang terus membaik. Karena itu, ia meminta seluruh pemain tetap fokus dan terus bekerja keras. Menurutnya, ranking FIFA bukan hanya soal angka, tetapi juga menjadi gambaran perkembangan sepak bola Indonesia di level internasional. Dengan berbagai agenda besar yang masih menanti, Erick berharap Timnas Indonesia dapat terus mengumpulkan poin penting dan menjaga tren positif yang saat ini sedang dibangun oleh skuad Garuda. Beckham putra akhirnya memberikan reaksi setelah mendapatkan dukungan dari dua pilar penting Timnas Indonesia, Jai Itzes dan Rizky Ridho. Sebelumnya, Beckham sempat menjadi sorotan dan menerima berbagai komentar dari sebagian supporter usai penampilannya bersama skuad Garuda. Namun di tengah situasi tersebut, Jai Itzes dan Rizky Ridho memilih berdiri di belakang rekan setimnya itu. Dukungan dari kedua pemain tersebut mendapat perhatian luas karena menunjukkan kuatnya solidaritas di dalam skuad Timnas Indonesia. Beckham pun mengaku sangat menghargai dukungan yang diberikan kepadanya. Menurut pemain Persib Bandung tersebut, dukungan dari rekan-rekan setim menjadi hal yang sangat berarti, terutama ketika seorang pemain sedang menghadapi tekanan dari luar lapangan. Beckham menegaskan bahwa dirinya tetap fokus untuk bekerja keras dan terus meningkatkan kemampuan bersama Timnas Indonesia. Ia juga menyadari bahwa kritik merupakan bagian dari perjalanan seorang pesepak bola profesional. Meski demikian, dukungan yang datang dari Jai Itzes dan Rizky Ridho menjadi suntikan motivasi tambahan baginya untuk terus berkembang. Momen ini sekaligus menunjukkan bahwa suasana di dalam skuad Garuda saat ini cukup solid, dengan para pemain saling mendukung demi tujuan yang sama, yakni membawa Timnas Indonesia meraih prestasi yang lebih tinggi.